Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,22% ke angka 6.731. Dan di video ini saya coba menganalisa saham GJTL yang 2 hari terakhir terlihat mulai melemah. Apakah ini kesempatan untuk kita buy on weakness atau sebaiknya hindari dulu saham GJTL? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham GJTL. GJTL hari ini turun 5% lebih ke harga 1.210. Bisa kita lihat di grafik, 2 hari terakhir terlihat memang GJTL mulai terbentuk candle merah, mulai melemah setelah gagal naik melewati harga 1.400. Tapi penurunan 2 hari terakhir sebenarnya masih wajar karena memang GJTL minggu lalu sudah naik sangat tinggi dari sekitar 800-an sampai ke 1.400. Dan saat ini walaupun turun, GJTL masih berada di atas support di sekitar 1.200. Di bawah support 1.200 masih ada support psikologis di harga 1.000. Jadi untuk tren, walaupun 2 hari terakhir ini melemah, GJTL trennya sebenarnya masih bergerak tren. Tapi jika kita perhatikan broker summary, penurunan 5% lebih hari ini terlihat mulai ada distribusi, tapi asing memang terlihat masih terus masuk akumulasi saham GJTL. Jadi untuk GJTL apabila teman-teman saat ini sudah berhasil dapat di sekitar harga 800-an, menurut saya selama masih kuat di atas harga 1.000 masih layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang belinya di sekitar harga 1.000-an, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini GJTL ternyata gagal bertahan di atas 1.200. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebelum sempat entry di harga bawah, GJTL sebenarnya masih bisa dipantau karena saat ini masih dekat dengan support 1.200, masih ada potensi untuk rebound setelah turun 2 hari terakhir ini. Tapi paling aman menurut saya adalah coba tunggu kembali di sekitar support psikologis di harga 1.000 apabila mau entry. Jadi bisa saja besok ada potensi GJTL masih bisa bertahan di 1.200 karena 2 hari terakhir sudah turun dari sekitar 1.300-an sampai ke sekitar 1.200-an. Tapi bisa saja hanya technical rebound sementara karena saya lihat GJTL masih ada potensi untuk turun bawah 1.200. Apalagi jika kita lihat 2 hari terakhir sudah mulai ada distribusi dan kenaikan hari Kamis kemarin juga candlenya kurang oke karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang dekat dengan resisten. Sekarang kita coba lihat juga saham BNGA yang secara tren juga sebenarnya masih uptrend dan saat ini juga mulai melemah turun 2% lebih dan berada di bawah harga 1.600. Jadi jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini saham CMB Niaga masih kesulitan untuk break resistance 1.600. Jadi walaupun candle berada di atas 1.600, ada candle hijau, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini memang cara tren masih bagus, CMB Niaga cara trennya masih bergerak sangat uptrend. Sedangkan support terdekat saat ini di sekitar 1.500. Dan support MA50 saat ini di sekitar 1.470. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saham BNGA menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis MA50. Jadi selama masih kuat di atas garis MA50, BNGA untuk tren jangka menengah masih ada potensi untuk minimal bergerak sideways atau naik kembali mengetes 1.600. Karena garis MA50 bisa kita lihat sampai saat ini masih terus bergerak naik. Jadi dari sebelumnya apabila teman-teman buy on breakout bisa kita lihat sini, terus hold selama kuat berada di atas kedua garis MA bisa kita lihat karena kedua garis MA terus bergerak naik. Saatnya harganya juga terus bergerak naik. Jadi bisa trail stop di garis MA50 saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang belum entry dan ingin coba pantau saham BNGA, menurut saya paling aman adalah coba tunggu di sekitar garis MA50 sampai harga 1.500 untuk entry-nya. Jadi tunggu BNGA turun mengetas kedua target harga ini. Apabila pada saat menyentuh atau mendekati support ini masih bisa bertanda terbentuk candle hijau, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi dan asing juga 1 minggu terakhir ini terus keluar dari saham BNGA. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham MDKA yang jika kita lihat saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis MA50 150, gagal break, lanjut turun. Pada saat ini bertahan di atas support di harga 3.000.
Setelah menyentuh harga 3000, MDKA mulai sideways dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 3340. Jadi sama, walaupun sempat candle berada di atas garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break. Hari ini juga sama, walaupun naik tetap ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren mulai ada tanda-tanda reversal trend untuk MDKA ini. Jadi tetap menarik untuk dipantau, dan apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 3000-an, menurut saya masih menarik untuk di hold. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan pada kenaikan hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi, dan asing juga terlihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan minggu ini. Jadi MDKA apabila terpantau berhasil break garis EMA 50, ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 3500, dan masih ada potensi untuk lanjut naik menutupi gap yang sempat terbentuk pada bulan Mei tahun ini di sekitar harga 3600-an. Jadi MDKA menurut saya masih menarik untuk di hold. Apabila belum entry pun masih menarik untuk dipantau. Bisa entry apabila MDKA terkonfirmasi break garis EMA 50 ini. Setelah itu teman-teman bisa hold terus saja selama garis EMA 50 tidak dilewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 3000-an, apabila saat ini masih hold terus, selama masih kuat di atas harga 3000, MDKA masih bisa di hold untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 3000-an. Selanjutnya saya coba update juga saham Cefin yang bisa kita lihat. Cefin saat ini secara trend sebenarnya masih oke, masih uptrend. Sebelumnya sempat terkena dividend trap, melemah, tapi pada saat turun mengetes support psikologis di harga 500, bisa kita lihat sini masih bisa bertahan dan rebound. Dan hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke 575. Tapi walaupun hari ini lanjut naik, cara candle kurang oke karena ada shadow ke atas dan ke bawah yang lumayan panjang. Tapi cara trend Cefin masih oke untuk di hold, apalagi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 500. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini memang terlihat mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi, dan asing 2 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi untuk Cefin, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata 1 minggu ini Cefin masih kesulitan untuk break harga 600. Karena apabila gagal break 600, saya lihat Cefin secara tren akan mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Sehingga apabila gagal break masih ada potensi saya untuk kembali turun menuju support psikologisnya di harga 500. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila Cefin masih kesulitan untuk break harga 600, apalagi jika kita pantau tadi kenaikan hari ini malah ada distribusi. Jadi ada potensi Cefin untuk kembali mengetes 600 dan gagal break 600 ini apabila memang masih terus ada distribusi ke depannya. Karena memang kenaikan Cefin saat ini sudah sangat tinggi, jadi wajar apabila mulai terkena koreksi atau profit taking. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.